Shalom. Saudara diberkati. Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, karena kalau saya bisa melihat wajah-wajahnya, semua adalah wajah-wajah senyum. Haleluya. Benarkah itu? Pastikan wajah yang bersenyum. Apalagi melihat tampilan yang berbeda. Ini ruangan sudah berbeda ya, amin? Berbeda? Ada bedanya nggak? Katanya, ini sesuatu yang baru, katanya masuk ke gereja pasti akan melihat sesuatu yang baru, benar ya. Ini sudah dibobol dan ini sudah diperbaiki. Yang atas kita nggak bisa lihat, Bapak Ibu Saudara ya. Yang sudah diganti itu atapnya telah diganti. Tapi yang pasti hari ini suasana yang baru. Amin? Dan saya juga ikut-ikutan baru Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini, merasakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah merasakan, menikmati kasih Tuhan yang luar biasa dahsyat. Yang mengalaminya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diberikan tema tentang kasih yang mengubahkan hati. Kasih yang mengubahkan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada ayat firman Tuhan, kita mau baca terlebih dahulu. Bisa nggak? Kebaca nggak? Kecil ya? Tapi saya pastikan kita udah belasan tahun mungkin ya, udah hafal kali ya. Oke, yang hafal nggak usah membaca, nggak usah lihat teksnya, tapi yang belum ya boleh. Kalau nggak begitu kelihatan nggak ya sampai di belakang? Bisa? Oke. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu dong. Wah, haleluya. Semua sudah hafal, kita harus pastikan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu ketahui Bapak Ibu Saudara, bahwa di bulan ini kita sedang membicarakan tentang berjalan dalam Bapak Ibu sudah tahu ya, tentu mereka yang baca renungan pasti udah tahu. Jadi bulan ini kita sedang berbicara tentang berjalan dalam apa? Nah, berjalan dalam misi. Bapak Ibu Saudara, artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjalani kehidupan sebagai orang yang diutus Kristus ya, untuk membawa tentu kebenaran. Kita itu untuk menjalani hidup dalam perjalanan misi ya, kita harus membawa kasih, kebenaran dan tentu keselamatan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara misi, itu bukan hanya apa yang kita lakukan sekali ya. Jadi kita udah melakukan sekali terus udah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus menjalani kehidupan setiap hari ya sebagai orang yang diutus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya bahwa kita sudah mengalami kasih di dalam kehidupan kita, nah kita harus tunjukkan kepada dunia kita adalah orang yang hidup sesuai dengan kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, berjalan dalam misi, tentu Bapak Ibu Saudara kita harus pahami bahwa tidak hanya karena kita mengikuti program gereja atau itu merupakan sebuah kewajiban yang harus kita lakukan ya. Atau Bapak Ibu Saudara, ini baru direnov, tentu ada banyak bangku-bangku kosong. Wah, supaya kita terjadi penambahan jiwa. Tidak hanya sekedar seperti itu Bapak Ibu Saudara, tapi betul-betul kita itu harus menyadari bahwa kita sebagai utusan ya, utusan misi, kita menjalankannya karena kita menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini adalah orang yang berdosa yang telah dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang berdosa yang dikasihi Tuhan?
Nah kita ini harus menyadari bahwa saya dulunya adalah orang yang berdosa. Tapi karena Tuhan mengasihi saya, maka sekarang saya ada di dalam gereja. Dulu saya adalah orang yang terhilang, kemudian dicari. Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan mencari, ya kan? Kemudian menemukan kita, dicari dan menemukan. Jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah mencari kita dan menemukan kita. Nah tentu kita harus pahami juga, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang tidak layak loh Bapak Ibu Saudara. Dulunya kita adalah orang-orang yang tidak layak. Karena kita adalah orang yang hidup di dalam perbuatan dosa. Tetapi karena kasih-Nya maka kita diselamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita pada hari ini, kita ada di sini adalah bukti dari kasih-Nya Tuhan. Kita ada di tempat ini karena kita sudah mengalami kasih itu. Kita sudah memperoleh kasih itu. Kita sudah diselamatkan. Amin. Yakin bahwa Bapak Ibu Saudara diselamatkan? Dan Bapak Ibu Saudara harus ketahui bahwa kita berjalan dalam misi bukan berarti kita memaksa orang untuk berubah. Banyak orang berpikir saya ingin mengubah dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Dari orang yang buruk keadaannya jadi orang yang baik. Tapi Bapak Ibu Saudara saya mau beritahu, kita tidak bisa mengubah seseorang. Mau pasangan kita, mau anak kita, mau orang tua kita, apalagi orang-orang yang tidak kita kenal. Kita tidak bisa mengubah mereka. Tapi yang bisa mengubah siapa? Tuhan. Tetapi kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena apa? Karena kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan. Kasih-Nya telah diberikan kepada kita dan kita memperoleh kasih itu. Dan Tuhan mau agar kasih-Nya di dalam kehidupan kita itu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu sudah kita harus yakin apapun yang kita lakukan, ya, karena ada Kristus di dalam kehidupan kita, maka itu bisa berdampak bagi perubahan hati orang. Memang kita tidak bisa mengubah mereka, tapi dengan orang melihat kasih Kristus dalam hidup kita, maka mereka dapat dirubah, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini ada 3 hal penting yang mau kita bahas tentang kasih yang mengubahkan hati. Pertama, kasih Allah adalah sumber misi. Katakan, kasih Allah adalah sumber misi. Kedua, kasih Allah adalah sumber misi. Kasih merupakan gaya hidup kita. Ketiga, karena kasih orang mau mendengarkan dan merasa diterima. Puji Tuhan, kita mau bahas poin pertama. Jadi poin pertama berbicara tentang kasih Allah sumber misi. Nah, ayat ini tentu kita sudah baca tadi, cuma hanya ingin meneguhkan saja. Jadi kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan di sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Kalau kita memperhatikan kalimat ini kan, karena begitu besar kasih Allah, ya. Dari kalimat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kasih Allah itu adalah sumbernya dari mana? Dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus Kristus diberikan kepada kita, ya, diberikan kepada dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, apa katanya? Tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya, apa katanya? Tidak binasa. Saudara percaya kepadanya? Saudara tidak binasa? Kita memperoleh hidup kekal, kata firman Tuhan. Kita harus yakinkan di dalam diri kita
Bahwa kita ini adalah orang yang tidak akan binasa karena kita percaya kepada Tuhan. Ya, jangan kita berpikir ya nanti langkah yang terakhir akan menentukan. Saya masih suka jatuh di dalam dosa. Benar Bapak Ibu Saudara, belum ada yang sempurna. Tetapi kita harus memiliki sebuah keyakinan di dalam pribadi kita bahwa kita adalah orang yang sudah mengalami perubahan karena kita sudah memiliki kasih itu di dalam kehidupan kita. Amin. Sudah memiliki kasih nggak? Sudah memiliki Yesus nggak dalam kehidupan kita? Karena kalau kita melihat sebenarnya pengertian dari kebenaran firman Tuhan ini. Jadi ayat ini memberikan pengertian sebenarnya kepada kita bahwa Allah terlebih dahulu mencari manusia. Baru manusia mencari Allah. Allah terlebih dahulu mendekatkan dirinya kepada manusia. Baru manusia mendekatkan diri kepadanya. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara masalah misi. Pertama-tama misi itu bukan karena ide dari gereja. Bukan karena program dari organisasi Bapak Ibu Saudara. Atau sebuah strategi penginjilan. Tetapi kalau kita berbicara misi itu berakar daripada Allah. Karena itu bersumber dari Allah. Yang dikatakan dalam firman Tuhan ini yang mengasihi dunia. Allah yang mengasihi dunia. Makanya diutusnya, diberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Misi dimulai dari hati Allah. Allah melihat dia tidak berhenti dari berkata. Tetapi dia lanjutkan, dibuktikan dengan tindakan nyata. Ya. Jadi kasih membuat Allah bertindak. Bukan hanya sekedar omong doang. Demikian juga kita itu harus hidup dalam tindakan nyata. Ya. Jadi Allah tidak berkata, aku manusia. Tetapi kasih itu diwujudkannya dengan memberikan anaknya. Sampai Yesus mati di kayu salib untuk siapa? Diberikannya untuk siapa? Sekelompok orang atau semua orang? Itu kematiannya untuk semua orang. Tetapi yang menjadi penting untuk kita perhatikan itu responnya. Kasih itu diberikan kepada semua orang, tapi tidak semua meresponinya. Kita bersyukur karena kita meresponi kasih itu dan kita mau ya, kita mau terima kasih itu. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, kasih Allah tidak berhenti pada kita, tetapi diwujudkan dalam tindakan kita. Kita harus pahami bahwa kasih sejati itu selalu mencari jalan untuk bertindak. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi orang yang terhilang, tapi kita tidak melakukan sesuatu, itu namanya kita tidak punya kasih. Tapi kalau kita berkata saya mengasihi orang yang terhilang, tentu kita akan membuat atau mendorong kita untuk bergerak untuk mencari yang terhilang. Kalau kita mengasihi keluarga, tentu kita harus memperhatikan mereka. Kita harus mengasihi keluarga kita. Dan kalau kita mengasihi ini khususnya anak-anak muda Bapak Ibu Saudara, jangan cuma bilang ya saya mengasihi generasi ini anak muda, tapi nggak ada kepedulian dengan sama di dalam pergaulan, ya istilahnya dia nggak menjadi berkat, nggak jadi berdampak. Jadilah berdampak bagi generasi muda. Ya, di mana Tuhan tempatkan kita. Jadi kalau kita mengasihi orang yang belum mengenal Kristus, kita harus mencari cara untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, ini adalah dasar yang kita gunakan, yang menjadi landasan kita terus berjalan di dalam misi. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ingat Bapak Ibu Saudara, kasih ya, kasih bukan hanya sekedar perasaan tetapi tindakan yang membawa perubahan. Bisa katakan, kasih tidak hanya sekedar perasaan. Katakan, kasih tidak hanya sekedar perasaan. Tetapi tindakan yang membawa perubahan.
Kasih tidak hanya sekedar perasaan saya merasa untuk mengasihi, tetapi saya tidak bertindak untuk membukti nyatakan bahwa saya mengasihi. Ya. Kalau saya katakan saya mengasihi istri saya akan buktikan bahwa dengan tindakan saya. Kalau walaupun istri saya misalnya buat kesalahan, dia menyakiti saya tetap mengasihi. Amin. Bisa nggak masalahnya? Berapa banyak pasangan yang sering menyakiti pasangannya? Sakitnya tuh di sini. Mau tetap mengasihi atau balas? Pembalasan lebih kejam dari mau dibalas nggak ya? Jadi kalau kita berkata saya sudah menerima kasih yang bersumber dari Allah saya sudah punya di dalam diri saya. Nah kalau kita sudah punya kasih, mau siapapun, mau keluarga, mau orang lain nyakiti hati kita mau tetap melepaskan pengampunan. Amin. Masalahnya bisa nggak ya? Sekali bisa, 2 kali, terus disakiti, dilukai masih bisa. Halo jemaat JRW, bisa nggak ya? Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa ilustrasikan tentang kasih. Allah itu sumber kasih, dia pemilik kasih. Kita penerima kasih, ya kan? Yang sudah menerima. Nah jadi seperti mata air yang ada di puncak gunung. Ya. Mata air di puncak gunung dia tidak hanya sekedar berhenti di puncak sana. Tapi dia akan mengalir. Dia mengalir ke bawah. Ya. Dia melewati banyak tumbuh-tumbuhan, ya, sehingga tumbuh-tumbuhan itu menjadi subur, ya, sampai dia mengairi sampai kepada manusia, kepada orang-orang yang ada di daerah itu termasuk kita. Ada yang tidak butuh air, semua butuh air ya. Air dari mana? Air dari pegunungan, ya. Aqua, air dari mana? Diklaim air dari pegunungan, dibor dari pegunungan. Nah Bapak Ibu Saudara, kasih itu tidak boleh berhenti dari diri kita. Kita sudah menerima kasih, maka kasih itu harus dialirkan kepada orang lain dan orang lain menerimanya. Kita sudah menerima keselamatan karena kasih Tuhan itu, maka keselamatan itu harus bisa kita bawa kepada orang lain. Sehingga orang lain bisa mengenal dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mereka mau menerima firman Tuhan. Amin. Kita masuk dalam poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua kita berbicara tentang kasih merupakan gaya hidup. Katakan kasih merupakan gaya hidup. Jadi kasih itu merupakan gaya hidup. Artinya harus menjadi sebuah tindakan kita. Kebiasaan yang harus kita lakukan di setiap hari. Bukan hanya di setiap minggu kita datang ke gereja kita, wah saya mengasihi Tuhan. Kita baca firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 8. Oke, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang menjadi pertanyaan saya. Bapak Ibu Saudara berapa tahun menjadi umat Tuhan? Berapa tahun sudah kita menyatakan kita percaya kepada Yesus? Jawab di dalam hatinya. Yang menjadi pertanyaan yang benar Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita mengenal Allah? Sudah mengenal Allah? Halo, tadi kita berkata kasih itu bersumber dari Allah dan Allah telah memberikan kasih-Nya kepada kita dan kita telah menerima kasih itu di dalam kehidupan kita. Itu sudah menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang ini, kasih yang ada di dalam diri kita, ya kan? Sudahkah kita mengenal Allah? Kalau di sini dikatakan sebab Allah adalah kasih. Nah, kalau Allah itu adalah kasih, sudahkah kita mengenal kasih itu di dalam hidup kita?
Sudahkah kita mengenal Allah? Sudah mengenal Allah belum? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Saudara rajin ke gereja itu bukti adalah saudara mengasihi Tuhan. Amin. Saudara tidak mengasihi pasangan saudara, tidak membuktikan bahwa saudara mengasihi Allah. Amin. Saudara mengasihi pasangannya, mengasihi pasangan. Bisa nggak jadi dasar bahwa nggak harus menjadi dasar kita mengasihi Allah. Mengasihi Allah nggak harus mengasihi pasangan. Apakah bisa seperti itu? Saya mengasihi Allah tapi tidak harus menjadi mengasihi pasangan. Wah, ini udah punya pasangan, udah diteguhkan, tapi kok bicara masalah tidak mengasihi. Banyak Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah menikah bahkan udah punya anak, tapi kasih di dalam kehidupan keluarga udah dingin. Kasih dalam keluarga sudah jadi dingin. Mau dingin atau panas, atau mau suam-suam. Gimana kasih dalam keluarga? Masih panas? Masih membara? Atau udah dingin? Udah kelamaan jadi dingin. Kalau makanan kan kalau udah kelamaan ditaruh di meja itu dingin, betul ya? Ini kalau pasangan ada masalah, nggak diberesin, kelamaan jadi panas apa dingin? Jadi panas. Masih jauh lihat pasangannya, sayangku, kekasih hatiku, pujaan hatiku, gimana? Gimana hari ini? Atau udah susah ya, bikin nyebelin. Siapa punya pasangannya masih suka nyebelin di rumah? Ada nggak pasangan yang masih suka nyebelin, ngeselin gitu ya? Ada atau tidak ada? Gak ada. Pasangan saya hamba Tuhan kadang suka ngeselin. Bapak Ibu Saudara nggak ada yang ngeselin, luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara begini, kita di dunia ini bukan berarti kita udah sempurna, betul? Tetapi kita tidak menggunakan ketidaksempurnaan itu menjadi sebuah benteng pertahanan kita, perlindungan kita. Kalau ada kesalahan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus saling mengampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berbicara tentang berjalan dalam misi, ya. Kasih yang mengubah hati. Kasih tidak boleh menjadi hanya sekedar tema, makanya nggak hanya sekedar tema di gereja, ya, atau menjadi satu materi pengajaran. Oh, ini harus diajarkan kepada jemaat gitu kan, atau dalam setiap pelayanan atau dalam pekerjaan, ya. Tapi kasih harus menjadi apa? Betul sekali. Kasih itu harus menjadi gaya hidup. Mengampuni itu adalah bukti kasih. Dan itu harus menjadi gaya hidup. Gaya hidup setiap hari. Jadi setiap hari kalau ada yang ngeselin di rumah, entah pasangan, entah anak, entah orang tua, entah tetangga, kita harus tetap mengasihi. Dengan bertindak mengampuni. Mereka begitu mengecewakan saya. Mengasihi enggak? Tetap kata firman Tuhan, kasihilah mereka. Jangankan pasangannya, musuh sekalipun dikatakan harus tetap dikasihi. Memang perbuatan mereka tidak perlu kita tolerir atau kompromi. Kita tetap harus mengasihi orangnya. Tapi kita harus membenci perbuatan yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini, kita harus menjadikan kasih itu gaya hidup. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya karena jelas di sini dikatakan dalam firman Tuhan
kita tidak mempraktekkan kasih itu, jangan bilang saya mengenal Allah. Kita masih tergolong orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita masih tetap menyimpan dendam, kebencian kepada pasangan, anak atau orang tua atau kepada siapapun, Bapak Ibu Saudara, ingat, berarti hal itu menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Kalau kita mengenal Allah dengan baik dan benar, kita akan harus mengasihi mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ketika kita hidup dekat dengan Allah, kasih itu seharusnya ya semakin nyata di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita semakin dekat dengan Allah, berarti kita itu mau diapain itu, waduh, pokoknya kasih itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, kalau orang bilang kan, kalau dibelek, kalau disayat tangannya atau ini keluar darah, darahnya yang muncul apa? Keluarnya kasih, betul? Kasih, enak aja belek kasih. Yang ada itu sakit kalau dibelek, betul ya? Tapi Bapak Ibu Saudara ini, pokoknya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang keluar adalah kasih. Orang mau omongin kita yang nggak baik, yang nggak benar, orang ini tetap kita mengasihi, ya. Kita harus ada penguasaan diri sehingga kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami Bapak Ibu Saudara bahwa kasih jangan hanya muncul ketika kita ada di dalam gereja. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ada orang, wah saya mengasihi kalau di dalam gereja, aduh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Air matanya berlinang. Ku renungkan firman-Mu, dia bilang ku renungkan. Dia merenungkan firman siang dan malam. Tapi di luar sana, di rumah, di kantor, di tempat kerjanya, atau di jalanan, atau di tetangga, di komunitas di mana dia, kasih itu nggak ada. Kita harus buktikan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, sudah menerima kasih, kita menjadikan gaya hidup. Kasih itu harus menjadi gaya hidup. Makanya Bapak Ibu Saudara, kasih itu harus ikut bersama kita. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Jadi kalau Kristus sebagai kasih itu di dalam hidup kita, maka kemana saja kita pergi dan berada, kita disertai oleh kasih. Kasih itu ngikut di dalam kehidupan kita. Entahkah kita berada di dalam rumah, entahkah kita ada dalam perjalanan, entahkah kita ada di kantor, di tempat kerja, ada kasih di dalam hidup kita. Ada Kristus di dalam kehidupan kita sebagai kasih yang akan yang akan membawa sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ingat, kalau ada kasih di dalam kehidupan kita, maka ketika kita disakiti, kita akan terus belajar mengampuni. Saudara mau belajar mengampuni? Jadi ketika kita berbeda pendapat, kita tetap menghormati. Pernah mengalami perbedaan pendapat, kita ngotot, memaksakan kehendak kita nggak terima pendapat orang lain, kita menganggap diri kita paling benar, atau kita tetap menghormati? Kita tetap menghormati orang lain. Jadi ketika kita melihat juga kebutuhan orang lain membutuhkan, mereka perlu ditolong, mari kita bertindak untuk menolong mereka. Karena kasih sejati tidak berhenti di pintu gereja. Ingat Bapak Ibu Saudara, kasih sejati itu tidak berhenti di pintu gereja. Di sini kita praktek kasih, melihat kita penuh dengan kasih, tapi setelah keluar dari pintu gereja, kita tidak menunjukkan kasih itu. Tetapi yang seharusnya kita jadikan kasih itu sebagai gaya hidup. Jadi kalau itu jadi gaya hidup, maka itu akan kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus pastikan bahwa kasih itu harusnya membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya, mengalami Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin kalau kita lihat ya, orang boleh saja mereka tidak membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara.
Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa orang-orang di luar sana walaupun mereka tidak pernah membaca Alkitab, tapi mereka bisa membaca kehidupan kita. Orang-orang dunia mungkin tidak datang ke gereja, tapi ingat Bapak Ibu Saudara, mereka setiap hari ketemu dengan kita. Atau setiap saat mereka ketemu dengan kita. Ada orang-orang yang belum percaya atau orang-orang dunia mungkin belum mau mendengarkan khotbah, tetapi mereka memperhatikan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jadi mari kita bertindak sesuai dengan kasih. Karena kehidupan kita adalah khotbah yang dilihat oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini, jalan kita diperhatiin orang. Dan orang memperhatikan. Dan itu lebih tertanam dalam hati mereka. Ya, mereka lihat, oh si A karakternya kurang bagus, kurang terpuji. Itu tertanam dalam hati mereka. Tapi mereka lihat, oh si A, si B itu orangnya baik hati. Ya, dia selalu memperhatikan orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kehidupan kita harus menjadi semacam Alkitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi misi tidak boleh hanya menjadi program gereja, misi harus menjadi gaya hidup setiap murid Kristus. Saudara murid Kristus, jadi ketika kita harus bangun pagi, ya, hendaknya kita harus menyadari bahwa hidup kita adalah Injil yang terbuka, di mana dalam setiap harinya kita menjadi utusan Tuhan. Setiap hari kita harus menjadi orang yang memahami bahwa kita adalah utusan Tuhan. Jadi setiap langkah kita, setiap perkataan kita, setiap tindakan kita hendaknya menuliskan kasih Kristus bagi dunia. Jadi orang akan lihat setiap langkah kita itu adalah isi Alkitab sebenarnya, yang sebenarnya gitu ya. Jadi hidup kita adalah pesan, ya, adalah pesan setiap hari, adalah kesempatan setiap orang, adalah ladang. Jadilah surat Kristus yang terbuka, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap kita sebagai murid Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi begini, kenapa saya katakan itu menjadi gaya hidup? Misalnya seperti ini, kalau dapat diilustrasikan, jantung, kita berbicara tentang jantung ya sebelum ketiga, jantung. Jantung itu bisa nggak kita katakan kamu berdetak cukup 20 detik, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kehidupan kita, kecuali hidup kita mati atau kita udah kepingin mati, betul? Tapi karena itu adalah bagian dari kehidupan kita, maka itu akan terjadi terus menerus tanpa kita suruh. Berdetak dong, 20 detik detak, udah 20 detik berhenti dulu. Enggak seperti itu. Demikian juga kalau kita berbicara masalah gaya hidup, itu harus terjadi terus menerus. Makanya yang ketiga kita bicara juga, karena kasih orang mau mendengar dan merasa diterima. Nah prinsip yang penting Bapak Ibu Saudara, karena kasih orang mau mendengar dan merasa diterima, ini orang lebih mudah mendengar seorang yang terlebih dahulu membuat mereka dikasih dan diterima. Jadi orang yang mau mendengar kita, itu mereka mau mendengar maksudnya karena mereka merasakan bahwa mereka itu diterima, ya. Jadi mereka merasa dikasihi, mereka merasa diterima, maka mereka mau mendengarkan kita. Tapi kalau mereka merasa wah kita mengabaikan mereka, itu susah. Jadi kasih bukanlah jaminan orang pasti menerima pesan kita, memang betul. Kasih, kita memang kasih. Tapi belum tentu kita, walaupun kita udah berjalan, belum tentu semua pesan yang kita sampaikan itu mereka mau terima. Tapi kasih membuka pintu, setidaknya membuka pintu hubungan, sehingga orang tidak langsung membangun pertahanan ketika kita berbicara. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tuh harus pahami bahwa dalam bermisi, bila kita menjalaninya dengan kasih, tentu membuat orang itu merasa aman. Karena apa? Merasa dikasihi kan. Nah jadi ketika seorang merasa akan dihakimi, dia akan cenderung untuk menutup diri. Kenapa? Karena ketika kita merasa
Karena ketika ia merasakan bahwa orang tidak datang untuk merendahkannya dan sungguh-sungguh peduli, maka hatinya mulai terbuka. Ya. Karena apa? Maksudnya ketika kita ketemu orang, mereka itu langsung, maksudnya mereka itu bisa menerima kita karena mereka merasa kita memperdulikan mereka, kita mengasihi mereka. Tapi coba kalau kita ketemu mereka dengan, kita langsung perhatikan mereka terus, kita merendahkan mereka, memojokkan mereka, itu nggak bisa. Mereka tidak akan terbuka dan malah mereka akan menjauh, menutup diri. Karena itu dalam misi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam misi itu, pertama-tama jangan membuat orang merasa sedang dihakimi. Jadi buat mereka sedang dikasih. Jadi kalau kita membangun hubungan dengan orang lain, nyatakan bahwa kita membangun hubungan dengan kasih. Jadi karena apa Bapak Ibu Saudara, ini yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus melakukannya. Jadi ketika Yesus hadir di tengah orang-orang yang dianggap berdosa, ya, orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang tidak layak, dia malah didekatin sama orang. Orang-orang dikatakan orang banyak apa? Mendekati. Kalau kita baca firman Tuhan kan dikatakan orang-orang berduyun-duyun datang kepadanya atau orang banyak datang mendekati dia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus. Karena Yesus melakukan kasih itu. Bahkan dia katakan dia penuh dengan belas kasih. Jadi kita dalam menjalankan misi, bila dilakukan dengan kasih akan membuat orang merasa diterima sebagai pribadi. Dan itu akan membuat mereka itu terbuka. Dan mereka mau mendekatkan diri kepada kita. Termasuk ketika kita bergaul dengan orang yang non muslim tentu ya. Saya percaya. Maksudnya non Kristen gitu ya. Maksudnya kita membuat pendekatan dengan mereka. Saya percaya kalau kita bangun hubungan dengan baik, kita diterima mereka. Saya mengalaminya. Ketika saya membangun hubungan secara kekeluargaan, mereka welcome. Mereka menerima, mereka senang. Karena kita membangun hubungan kekeluargaan. Tapi kalau kita ketemu dan kita membangun hubungan, nih kamu bawahan saya atasan kamu. Saya bos, kamu hamba. Wah, nggak masuk Bapak Ibu Saudara. Tapi coba ketika kita membangun hubungan, bangun hubungan secara kekeluargaan. Dan tentu saja kita harus berdoa. Doa dulu, doakan. Di dalam kita menjalankan misi, ya, mengadakan pendekatan dengan orang-orang. Berdoa, kemudian kita melakukan pendekatan. Karena Yesus katakan kan, manusia terhilang, kemudian dia datang mencari. Ketika dia mencari dan dia menemukan. Demikian juga kita seharusnya seperti itu. Jadi penting dalam penginjilan Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu menunggu seorang menjadi baik baru mengasihinya. Justru kita mengasihi dia dalam keadaan sekarang. Untuk apa? Untuk menolongnya. Jadi kita melihat dalam keadaan sekarang seperti apa, bagaimana situasi dan kondisi keberadaannya, kemudian kita tunjukkan kasih kita kepada mereka. Nolong mereka. Peduli dengan mereka, maka kita akan melihat kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja, berkarya, Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang mengubah kehidupan mereka. Kita hanya menjadi saluran kasih itu. Menyatakan kasih itu kepada mereka dan kasih itu tiba kepada mereka dan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika seorang merasa diterima, tentu ia mulai berani berkata-kata dan kasih Tuhan menjamah kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya dapat ilustrasi seperti ini ya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang datang ke rumah atau ke sebuah tempat dengan wajah murung. Dan ia merasa tidak diterima, merasa berbeda dan orang lain akan menghakiminya. Itu punya masalah bukan? Punya ya. Jadi ketika seorang dia datang ke suatu tempat
yang berat. Tapi kebanyakan saya berjumpa dengan orang-orang yang selalu menyalahkan dia, selalu menghakimi dia. Tapi orang yang menyodorkan kursi, dia tidak banyak bicara. Dan akhirnya dia terbuka dan kemudian mendoakan. Apa yang terjadi? Dia mengalami dengan terima kasih untuk doanya. Dia merasa tenang, dia merasa damai. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu di dalam kehidupan kita. Bahwa ingat, kita adalah saluran berkat buat orang lain. Jadi kasih Tuhan sudah kita terima, ya, kita harus salurkan kepada orang lain. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan, saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara tentang apa yang kita sudah bahas pada hari ini. Bahwa kesimpulannya, jadi kesimpulan, kasih, ingat Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang saya bahas hari ini. Kasih Allah adalah sumber misi. Jadi kita melayani karena terlebih dahulu telah dikasih oleh Kristus, ya. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, dan kedua, ingat, kasih merupakan gaya hidup kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, kasih merupakan gaya hidup kita. Mau praktekkan? Mari kita katakan bersama, kasih merupakan gaya hidup kita. Kasih Kristus harus nyata melalui sikap. Katakan. Perkataan dan pelayanan kita. Haleluya. Yang ketiga, ya, karena kasih orang mau mendengar dan merasa diterima. Jadi ketika orang merasa dikasihi dan diterima, maka hati mereka lebih terbuka, ya, untuk mendengar Injil. Jadi ketika kita berjalan dalam misi dengan kasih, kita tidak datang untuk menghakimi atau memaksa orang berubah. Kita mendekat, mendengarkan, memahami, menerima dan melayani mereka. Dan ketika orang merasa dikasihi dan diterima, hati mereka menjadi lebih terbuka untuk mendengar kebenaran Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, mari kita mau mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Karena ingat, kasih membuka hati, kebenaran membawa kepada Kristus, dan Kristus mengubahkan kehidupan seseorang. Ya, dan ingat, kita nggak bisa ngerubahin orang lain, Kristus yang mengubah. Jadi kita berjalan dalam misi karena telah dikasih, kita mengasihi karena Kristus hidup dalam kita, dan melalui kasih yang kita hidup, orang lain dapat mengenal Kristus. Pastikan bahwa melalui kasih yang ada di dalam kehidupan kita, orang lain bisa menerima Kristus. Amin. Mau dipakai Tuhan? Jadi inilah alasan atau dasar kita berjalan dalam misi karena kasih. Sebab dari kasih dapat mengubah hati seseorang. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mana pemusiknya? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan kebenaran firman